Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam media pembelajaran matku, Matematika Saku. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang melukis sudut. Oke, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu melukis sudut yang besarnya sama dengan sudut yang diketahui. Kita memiliki sudut ABC. Nah, kita buat sudut baru dengan ukurannya sama dengan sudut ABC. Nah, langkah yang pertama apa? Kita buat garis horizontal. Nah, biar nanti ukurannya sama, kita ukur dulu panjang dari BC, yaitu 7 cm. Sehingga kita buat garis horizontal yang panjangnya 7 cm. Ujung-ujungnya, ini kita beri simbol Y dan Z. Selanjutnya, kita menggunakan jangka. Nah, kita buat busur lingkaran dengan pusat di B. Ini jari-jarinya sebarang. Busur ini kita beri nama yaitu busur K. Nah, busur K ini memotong ruas garis BC dan BA kan. Nah, titik perpotongan ini kita beri simbol titik E dan titik D. Dengan ukuran jari-jari yang sama ini, BE ini, kita buat busur lingkaran lagi pada titik pusatnya yaitu Y. Nah, sekarang kita buat busur lagi. Nah, busur lingkaran ini kita beri nama busur L. Sekarang kita buat lagi suatu busur tetapi dengan jari-jari DE. Kita ukur dulu panjang jari-jarinya yaitu kita buat DE. Ini kita buat busur lingkaran dengan pusat di P. Kita buat seperti ini. Busur lingkaran yang ini kita sebut sebagai busur M. Perpotongan antara busur lingkaran L dan busur lingkaran M ini kita beri simbol sebagai titik H. Sekarang karena kita mau membuat garis, nah garis ini apa? Garis yang melalui H dari titik Y. Agar ukurannya sama, kita ukur dulu yaitu panjang dari BA. Panjang dari BA yaitu 7,5 cm atau 7,5 cm. Sekarang kita buat dari titik Y yang melalui titik H. Nah, kita buat garis seperti ini. Nah, ini 7,5 cm. Nah, ini kita beri simbolnya yaitu sebagai X. Sekarang kita sudah memiliki sudut yang baru yaitu sudut XYZ yang ukurannya sama dengan sudut ABC. Sekarang kita lanjut membagi sudut menjadi dua sama besar. Kita memiliki sudut ABC. Kita ingin membagi sudut ABC ini menjadi dua bagian sehingga nanti memiliki ukuran yang sama. Langkah-langkahnya bagaimana? Kita membutuhkan alat yaitu jangka. Kita buat suatu busur lingkaran dengan pusat di B. Nah, jari-jarinya ini sembarang. Kita buat busur seperti ini. Nah, busur ini memotong ruas garis BA dan BC. Nah, titik perpotongannya kita beri simbol H dan P. Nah, dengan jari-jari yang sama, tidak kita rubah ukuran jangkanya, kita buat busur lagi dengan titik pusatnya di P. Bagi berikut. Kemudian kita buat lagi busur dengan titik pusatnya di H. Ini ukurannya jangka atau jari-jarinya tidak dirubah. Kita buat seperti ini. Sekarang kita sudah memiliki titik perpotongannya kan, kedua busur yang ini. Nah, sekarang kita hubungkan dari B ke titik potongnya ini. Ini ujungnya kita beri simbol D. Sekarang kita sudah memiliki ukuran sudut yaitu ABD. ABD dengan ukuran sudut CAD ini memiliki ukuran sudut yang sama. Sehingga kita sudah membagi sudut ABC menjadi dua sudut yang sama. Selanjutnya kita melukis sudut istimewa. Sudut istimewa itu berapa saja? 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, 150 derajat, 180 derajat, 270 derajat, dan 360 derajat. Yang pertama, kita melukis sudut 90 derajat. Untuk melukis sudut 90 derajat, kita buat dahulu ruas garis horizontal. Pada ruas garis ini, pada tengah-tengahnya atau bagian tengahnya, kita beri titik dan diberi simbol A. Selanjutnya, kita membutuhkan jangka. Nah, dengan pusat di A, ini kita buat lingkaran. Ukuran jari-jarinya sembarang.
Sekarang perpotongan antara ruas garis dengan lingkaran kita beri simbol B dan C. Kemudian dengan pusat di B kita buat busur lingkaran. Nah, ukuran jari-jarinya lebih besar dari BA. Kita buat seperti ini. Busur lingkarannya kita buat sebagai berikut. Kemudian tanpa merubah ukuran busur, berarti ukuran jari-jarinya ini tetap, kita buat busur lingkaran dengan pusat di C sebagai berikut. Sekarang kita sudah memiliki perpotongan dari dua busur kan. Nah, dari titik A kita buat garis yang melalui perpotongan dari dua busur. Di bagian ujung kita beri simbol D. Sekarang kita sudah memiliki sudut AD yang tegak lurus dengan ruas garis BC. Sehingga ukuran sudut CAD ini 90 derajat. Kalau 90 derajat pasti disimbolkan dengan ini. Seperti persegi yang kecil ini pada ukuran sudutnya. Kemudian kalau ukuran sudut BAD ini juga 90 derajat. Sehingga ukuran sudut CAD dengan BAD ini sama, yaitu 90 derajat. Selanjutnya, melukis sudut 45 derajat. Untuk melukis sudut 45 derajat, yang pertama kita lukis dulu ukuran sudut 90 derajat seperti sebelumnya, langkah-langkahnya sama, ini Bapak percepat. Kemudian kita buat atau kita bagi sudut CAD. Nah, kita fokus ke sudut CAD ini. Akan kita bagi menjadi dua ukuran yang sama dengan langkah-langkah yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dengan titik pusat di A, kita buat suatu busur lingkaran sehingga memotong di AC dan AD. Kemudian pada perpotongannya ini kita buat busur lingkaran lagi. Kemudian di titik perpotongan yang satunya lagi kita buat busur lagi. Sekarang kita hubungkan dari titik A ke titik perpotongannya. Ini sekarang kita beri simbol E. Sehingga kita sudah memiliki sudut CAE, ukuran sudut CAE ini pasti 45 derajat. Karena kita sudah membagi ukuran sudut CAD yang 90 derajat menjadi dua bagian yang sama. Sehingga sudut DAE ini juga 45 derajat. Sehingga sudut CAE sama dengan sudut DAE. Ini langkah-langkah menggambar sudut 45 derajat. Yang 45 derajat yaitu CAE dan DAE. Lanjut, yaitu melukis sudut 60 derajat. Untuk melukis sudut 60 derajat, kita buat ruas garis. Nah, di ujung-ujungnya kita beri simbol A dan B. Selanjutnya, kita menggunakan jangka. Nah, kita menggunakan jangka dengan jari-jari itu sepanjang A ke B. Kita buat dulu pusatnya di A. Kita buat busur lingkaran. Dengan ukuran jari-jari yang sama, kita buat busur lagi dengan pusat di B sekarang. Kita buat busur lingkaran sebagai berikut. Sekarang kita sudah memiliki titik perpotongannya. Selanjutnya kita hubungkan antara titik A yang melalui perpotongan dari kedua busur. Kita beri simbol C ujungnya. Sekarang sudah kita peroleh ukuran sudut BAC. Nah, BAC yang di sebelah sini berarti ukurannya 60 derajat. Selanjutnya, melukis sudut 30 derajat. Nah, untuk melukis sudut 30 derajat, yang pertama yaitu kita lukis dulu ukuran sudut 60 derajat. Langkah-langkahnya sama seperti sebelumnya. Kemudian kita bagi sudut BAC ini menjadi dua bagian yang sama. Kan 60 kita bagi dua, sehingga nantinya akan ketemu 30 derajat kan. Langkah-langkahnya membagi ini sama dengan langkah-langkah membagi sudut menjadi dua ukuran yang sama. Sehingga kita peroleh ukuran sudut BAD ini 30 derajat dan ukuran sudut CAD ini 30 derajat. Langkah-langkah secara detail kalian bisa praktekkan sendiri. Sekarang melukis sudut 150 derajat. Langkah yang pertama yaitu kalian lukis dulu sudut 90 derajat. Sekarang kita peroleh sudut CAD ini 90 derajat. Untuk menjadi 150 derajat berarti kita perlu melukis sudut 60 derajat dari AD. Maka kita perhatikan dulu ruas garis AD. Sekarang dengan ruas garis AD,
kita akan melukis sudut 60 derajat. Langkahnya sama, dengan titik pusat di A, kita buat busur dengan jari-jarinya A ke D nih. AD ini jari-jarinya. Kita buat busur sebagai berikut. Sekarang dengan jari-jari yang sama, yaitu jari-jarinya AD, tetapi sekarang kita buat pusatnya di D. Kita buat busur lingkaran juga. Selanjutnya, kita sudah memiliki perpotongan dari kedua busur. Kita hubungkan dari titik A ke perpotongan kedua busur ini. Kita beri simbol E. Sekarang, ukuran sudut DAE ini adalah 60 derajat. CAE ini 90 derajat, DAE ini 60 derajat, berarti sudut CAE ini nantinya adalah 150 derajat. Sehingga ukuran sudut CAE sebesar 150 derajat. Selanjutnya, melukis sudut 270 derajat. Bagaimana ini? Melukis ukuran sudut 270 derajat ini mirip dengan melukis ukuran sudut 90 derajat. Kita buat dulu garis horizontal. Kita buat titik tengah, kita beri simbol A. Selanjutnya, kita buat lingkaran. Perpotongan antara lingkaran dan ruas garis kita beri simbol B dan C. Kita beri simbol titik B dan C. Kemudian dengan pusat di B, nah ukuran jari-jarinya kita buat lebih besar dari BA. Kalau yang 90 derajat kita membuat busurnya itu di bagian atas, kita buat di bagian bawah. Sekarang tanpa merubah ukuran busur, dengan pusat di C kita buat busur lingkaran lagi. Sekarang kita sudah memiliki titik perpotongan. Nah, titik perpotongan antara kedua busur. Sekarang kita hubungkan dari titik A ke perpotongan kedua busur. Nah, ini kita beri simbol D. Sekarang, apakah sudah terlihat ukuran sudut 270 derajat? Untuk lebih memudahkan, sekarang perhatikan. Ini titik A-nya tetap, cuma simbolnya yang huruf A Bapak geser. CAD ini kan 90 derajat. Berarti jika kita menghitung yang bagian luar atau sudut yang luar, ini ukurannya yaitu 270 derajat. Nah, ukuran 270 derajat ini jika kita menghitungnya yang bagian ini, yang bagian sudut besar. Kalau yang sudut kecil ini 90 derajat. Cukup sekian materi pembahasan tentang melukis sudut. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.